Terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini. Di video kali ini saya akan membahas seorang menteri yang bernama Etienne de Silhouette atau biasa kita kenal dengan nama Silhouette. Dan pastinya kalau kita mendengar nama Silhouette, pasti yang terbayang adalah gambar hitam putih atau gambar hitam dan setengah buram. Mau tahu kelanjutan? Jangan skip video ini ya. Etienne de Silhouette lahir pada tanggal 25 Juli 1709 di Limoges, Prancis, dan meninggal pada tanggal 20 Januari 1767. Waktu masa hidupnya dia menjabat sebagai Menteri Keuangan Prancis di bawah Louis XV. Munculnya istilah Silhouette ini dimulai karena kekesalan masyarakat kepada Menteri Keuangan Prancis saat itu, yaitu Etienne de Silhouette. Sebagai Menteri Keuangan, dia mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan, jadi tidak ada masalah sebenarnya. Padahal kenyataan yang terjadi saat itu, rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Pada tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis, Silhouette kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Bahkan pintu rumah pun dipajaki yang dinamai pajak pintu rumah. Wow. Jadi pintu-pintu yang ada di rumah kita tuh saat itu dipajaki sama dia. Wow, gila juga ya. Tidak sadar dengan penderitaan rakyatnya, Silhouette lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Wow, jadi rakyat lagi sengsara, lagi susah, dia asik dengan hobinya yaitu memotong kertas. Oke, nggak apa-apa. Etienne de Silhouette begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Nah, banyak orang kemudian untuk mengekspresikan atau menunjukkan rasa kekesalan dan kemarahannya pada menterinya waktu itu, mereka menggunakan atau memakai baju hitam, menirukan guntingan profil kertas hitamnya. Nah, mereka mengatakan kami berpakaian ala Silhouette. Kami ini cuma bayangan, terlalu miskin untuk menggunakan baju berwarna. Kami adalah Silhouette. Wow. Sejak saat itulah profil bayangan hitam disebut atau kita kenal namanya ya Silhouette. Seni Silhouette ini mencapai masa keemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman Silhouette Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi atau pindah ke Amerika untuk menerima pesanan lukisan dari berbagai golongan, banyak dari politisi dan orang-orang kaya di sana. Nah, lebih ekstrim lagi, sang menteri bahkan berkeliling dan mencari hal-hal apa saja yang dapat ditarik atau dipajaki sehingga ia mulai dibenci karena telah menindas rakyat. Nah, salah satu yang sangat ekstrim adalah pajak pintu rumah. Dan itu yang membuat rakyat Prancis saat itu sangat benci dan marah sekali. Tak hanya ke kalangan masyarakat bawah, dan gilanya nih, ternyata Silhouette bahkan berani mengkritik bangsawan, termasuk Voltaire yang keberatan dengan langkah-langkah perpajakan ekstrimnya. Voltaire, sastrawan atau filsuf yang paling disegani di Prancis kala itu, sempat menentang kebijakan pajak awur-awuran yang dilakukan oleh Menteri Silhouette itu. Silhouette diberi tugas untuk membenahi krisis keuangan yang terjadi di Prancis. Maka ia mengadopsi Inggris yang memajaki kaum kaya di negerinya, bahkan kaum yang tadinya tidak tersentuh pajak. Karenanya Inggris lalu bisa keluar dari krisis keuangan. Wow, berarti dia mengikuti atau mengadopsi gaya Inggris mengambil pajak dari warga atau dari rakyatnya. Silhouette tidak ragu memakai cara Inggris itu, tentu dengan modifikasi atau gaya Silhouette. Modifikasi itu kebablasan ternyata, bahkan kelewat kreatif dalam mendatangkan uang buat negara dengan memajaki
Tidak saja dengan orang kaya, tetapi hasil tani pun dipajaki dengan pajak yang tidak kecil. Wow. Sebagai karya seni alternatif murah, lukisan gaya, lukisan potret dengan bayangan buram ini menjadi semakin populer, bahkan semakin terkenal setelah permaisuri Louis ke-15, Madame de Pompadour jatuh cinta pada lukisan bergaya ini atau lukisan ala-ala siluet. Seorang seniman, Auguste Edouard, kelahiran Prancis, spesialis dalam menciptakan siluet, dan ia berpergian ke seluruh Inggris, Skotlandia, dan Amerika Serikat untuk menghasilkan karya-karya siluet ini, menjadikan sebagai sumber penghasilan sehingga menjadi terkenal. Dan semasa hidupnya Edouard menciptakan 85.000 siluet yang menakjubkan. Nggak capek ya. Pada abad ke-20 dengan ditemukan kamera yang dipelopori oleh George Eastman pada tahun 1888, siluet mulai tergusur nih. Meski begitu, hingga hari ini siluet tidak benar-benar mati. Masih ada tuh yang kira-kira menjual atau melukis seniman yang memang melukis gaya-gaya siluet. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya yang ini, dan jangan lupa like, comment, share ke sosial media kalian semua, dan pastinya jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Dan saya ucapkan terima kasih dan ciao, pamit.